Jadi ini buat yang komentar-komentar dari awal di media ya. Katanya ada apa Benteng Nusantara itu yang ngomong ya bahwasanya gua ngebelain Kiai Fahim katanya sampai rela mati. Gua bukan ngebelain Kiai Fahimnya kebenarannya. Lu makanya jangan cuma percaya berita media. Datang kemari, ikut sidang jadi lu tahu. Siap-siap guys, siap-siap. Itu catatan itu. Siap-siap lu pade. Siap-siap, siap-siap. Ini yang kami bicarakan di sini adalah fakta-fakta persidangan. Jadi yang fitnah-fitnah kemarin, siap-siap. Siap-siap. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib putih present Al-Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, kemarin ada sidang Kiai Fahim yang ke-11 ya. Saksi ahli bahasa ya, saksi ahli bahasa, dan alhamdulillah juga secara garis besar saksi ahli bahasa ini boleh dibilang itu mencabut beberapa pernyataannya di BAP. Itu luar biasa. Ini ada cuplikan pernyataan pengacara dan Kiai Fahim di pengadilan ya. Ini dulu kita lihat dulu ya, ada dua video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang, apakah itu saudara Banda itu cuma kira-kira saya saja. Dan yang Bentar dulu, saksi ahli ngomongnya kira-kira. Lanjut. kedua bahwasannya itu bukan sekarang. Berarti yang direkaman itu, yang kemarin ngomong-ngomong ada rekaman, yang direkaman itu bukan cekecupan itu. Alhamdulillah, kebenaran itu akan selalu mencari jalannya sendiri kok. Ini saksi ahli dari jaksa malah meringankan Kiai Fahim nih kayaknya nih. Itu fakta di persidangan, barusan itu fakta ahli sendiri yang mengatakan bahwa, dan yang kedua bahwasannya saya tidak begitu paham bahasa Madura sehingga Itu fakta di persidangan guys. Dan saksi ahli mengatakan bahwasanya dia tidak begitu paham bahasa Madura. saya bahasa kasarnya saya langsung simpulkan aja. Contohnya banyak kata-kata yang keteter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kiai, mudah-mudahan Kiai Fahim dijaga sama Allah ya, yang sabar-sabar di sono ya. Nih, alhamdulillah keadaannya segar, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah berkat doanya semuanya hari ini sidang berjalan kurang lebih ke 10 dan insya Allah sidang berikutnya hari Kamis itu terakhir dari jaksa saksi ahli. Ala kulli hal dari awal sampai akhir semuanya alhamdulillah positif buat kami. Ketika kita runut mungkin dari awal ada berita pencabulan 11 santri dan 4 ustadzah, itu luar biasa. Kemudian turun korbannya menjadi 8, kemudian diturunkan menjadi 4,
Dan sekarang dengan fakta persidangan, alhamdulillah semuanya terbantahkan dengan sendirinya. Visum pun juga tidak ada, dan kita hanya memohon kepada Allah dan minta doanya supaya semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan dan kemaslahatan. Insyaallah Allah akan berikan kekuatan kepada kita semuanya. Allah berikan kesehatan untuk para petugas, hakim ataupun jaksa semuanya, sehingga semuanya selesai dengan baik, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih doanya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Jadi ini buat yang komentar-komentar dari awal di media ya. Katanya ada Benteng Nusantara itu yang ngomong ya, bahwasanya gua ngebelain Kiai Fahim katanya sampai rela mati. Gua bukan ngebelain Kiai Fahimnya, kebenarannya. Lu makanya jangan cuma percaya berita media, datang kemari, ikut sidang jadi lu tahu. Jadi lu katanya orang yang menghormati hukum, berharap Kiai Fahim dihukum seberat-beratnya. Lu kalau benar bahwasannya Fahim melakukan pencabulan, dia hukum seberat-beratnya. Masalahnya nih, di saat persidangan tidak terbukti sampai saat ini. Nggak ada saksi-saksi yang menyatakan Fahim berbuat cabul. Bahkan saksi ahli bahasa yang didatangkan tadi, ya, itu merubah beberapa pernyataannya di BAP itu. Ya, jadi buat kalian nih, alhamdulillah kebenaran itu ya tetap benar lah. Mau kalian mau paksain gimana? Iya, Babe bela Fahim sampai mati. Loh, bela kebenaran sampai mati gue. Iyalah. Kalau harus mati begini. Loh, kalau Kiai ini salah ya salah. Tapi kalau nggak salah, jangan lu paksa salah dong. Salah dan benar kok tergantung kelompok. Katanya NKRI harga mati. Katanya cinta Pancasila. Katanya ini negara hukum. Begitu hukum ditegakkan seadil-adilnya, kalian, aduh. Ya Allah. Dan ini ada cuplikan keterangan resmi dari pengacara Kiai Fahim Mawardi ya. Nurul Habaib. Dia ada di channel YouTube-nya, nanti linknya gue taruh di bawah. Kita reaksi sedikit dari pernyataan resminya ya. Jadi kita bisa tahu nih apa yang terjadi di persidangan tadi. Tadi kurang jelas suaranya mungkin ya. Sekarang kita ke pengacaranya Kiai Fahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sidang Kiai Fahim Mawardi dan masih giliran jaksa penuntut umum untuk membuktikan dalil-dalil yang ada dalam dakwaannya. Tadi ada 3 ahli yang dihadirkan. Tapi sebelumnya saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pengadilan Negeri Jember dan juga kepada jaksa penuntut umum, di mana saya merasakan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan itu terwujud dalam peradilan ini. Kenapa? Karena tepat waktu dan juga cepatnya 1 minggu ini 2 kali sidangnya, sehingga apresiasi sebesar-besarnya. Nah, tadi dihadirkan dihadirkan ahli, dihadirkan ahli dari jaksa penuntut umum. Yang pertama, ahli agama. Nah, tadi secara garis besar menjelaskan tentang bab munakahat atau bab tentang pernikahan yang diatur dalam Islam dan juga dalam tinjauan yuridis, dalam hal ini kompilasi hukum Islam. Nah, dari itu kita bedah banyak pertanyaan-pertanyaan dari kami dan juga jawaban-jawaban dari beliau, Pak Kiai tadi. Nah, ada beberapa hal yang menarik. Kemarin kan jaksa penuntut umum tetap mengejar pertanyaan tentang Kiai Fahim ini. Jadi di sini nih, sahabat-sahabat, Kiai Fahim yang memegang ubun-ubunnya anak santri ketika wisuda dan mendoakan. Tadi sudah saya tanyakan bagaimana itu hukumnya dalam tinjauan agama Islam menurut keahlian saudara ahli. Jadi dijawab bahwasannya itu hal yang lumrah selama dan tidak apa-apa selama memegangnya itu tidak dengan syahwat. Nah, itu harus dicatat. Dan juga ini yang paling penting, ketika santri dipanggil Kiai Fahim kepadanya untuk menyetor hafalan, saya tanya, apakah itu
seseorang santri dipanggil gurunya untuk menyetor hafalan, umpama dia masuk seorang ke dalam, tapi di luar banyak santri-santri, apakah itu termasuk kategori halwat? Apa termasuk itu kategori yang tidak diperbolehkan? Selama itu masih di luar, masih banyak anak-anak, masih ada orang yang mengetahui bahwa itu memang kepentingannya menyetor hadis, sudah, itu tidak termasuk dengan halwat. Dah, sampai situ. Dan juga saya tanya mengenai kompilasi hukum Islam ya, syarat sahnya pernikahan, sudah, ya kan, sudah dijawab juga secara komprehensif oleh beliau. Dan juga yang sangat penting, apakah ada madhab yang memperbolehkan tanpa wali dan juga tanpa saksi? Ada madhab yang memperbolehkan tanpa wali, di madhab tertentu juga ada yang memperbolehkan tanpa saksi. Nah, itu panjang kalau dibahas, satu saksi. Tapi yang perlu kalian tahu ya, pernikahannya Kiai Fahim ini ada wali dengan wali muwakkalah ya. Itu boleh, ada beberapa mazhab tanpa wali aja ada boleh. Tapi yang gua tahu ada yang menikahkan, ada saksi. Ada yang menikahkan dan ada saksi. Itu perlu digarisbawahi itu. Satu ahli aja tadi 40 menit sampai 1 jam tadi. Nah, dah masalah apa namanya agama, tinjauan agama itu sudah clear dan nagul, alhamdulillahirabbil alamin. So far bagi saya keterangannya dari beliau itu justru membuka tabir, dan itu membantu kepada kita bahwa ini sebenarnya fitnah gitu kan. Bahkan ini yang hampir membuat saya ini hampir jatuh air mata saya. Jadi ketika ahli sebelum keluar masih sempat Kiai sahallallahu jami' umuri. Amin. Dia mendoakan kepada Kiai Fahim ini, Kiai semoga Allah senantiasa memperlancar semua urusan antum. Amin. Itu saya hati, ya Allah. Ya itu sampai saksi ahli agama aja mendoakan, jadi luar biasa ini. Ya, jadi makin terbuka nih tabir fitnah ini. Makin terbuka nih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kita doakan kiai-kiai Amin yang senantiasa menyampaikan kebenaran apa adanya berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Kita doakan mereka agar senantiasa Amin, sehat, amin, senantiasa amin. tabah dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala untuk Amin. senantiasa menyampaikan kebenaran. Nah, itu Amin. saksi ya. Kemudian psikolog. Nah, psikolog. Kalau psikolog bahkan tadi bersumpah bahwasanya saya ini seorang muslim, saya ini seorang mukmin, tidak mungkin saya menyampaikan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Intinya fakta-faktanya terkait psikolog kondisi kejiwaan anak-anak, ya kan, dari hasil wawancara dan observasi dia sebagai psikolog, dan dari pelapor dan terlapor itu normatif itu. Nah, ini yang sangat penting, saksi bahasa. Nah, ini penting. Ayo, ini penting. Dicatat ini. Jadi saya tanya, ada 8 pertanyaan yang sangat substansi, bahkan itu sangat fundamental sekali. Saya tanya, karena dalam BAP ahli menyatakan bahwa saya tidak memiliki minim pengetahuan saya tentang bahasa Madura. Sedangkan dalam rekaman yang kemarin heboh, ada rekaman ini itu banyak sekali rekaman berita tentang rekaman itu. Ini sudah terbukti nih. Saya tanya, apakah dalam rekaman tersebut saudara ahli ini menerjemahkan satu kata per kata, atau saksi ahli ini menerjemahkan sesuai dengan konteks dari apa yang didengar? Ternyata sesuai dengan konteks yang didengar. Terbukti dia mengakui bahwa banyak kata-kata yang tidak dia translate dari Madura ke bahasa Indonesia. Nah, itu yang pertama. Nah, Dan yang kedua, tuh. Jadi saksi ahli bahasanya nggak ngerti bahasa Madura, sementara rekamannya bahasa Madura. Keren.
mengenai rekaman-rekaman itu, mengenai rekaman adanya kecupan, adanya ini, adanya apa namanya, adanya seperti kecupan dan lain sebagainya. Dijawab sama ahli bahwa itu saya spontanitas saja, berdasarkan perkiraan saja, dan ternyata itu dicabut oleh ahli. Nah, ini yang paling penting. Ahli bahasa mencabut keterangannya di BAP di persidangan. Nah, itu paling penting. Artinya yang fitnah-fitnah kemarin makin kelojotan sekarang. Dan dia menyatakan tidak tahu itu rekaman, dan bagi saya kecapan aja. Kalau orang ngomong kayak gini, begini, gitu loh maksudnya. Intinya itu sudah dicabut oleh ahli bahwasanya itu bukan rekaman aneh-aneh. Bukan rekaman aneh-aneh. Ayo kemarin YouTuber yang bilang rekaman itu aneh-aneh sampai bilang itu sampai mengata-ngatain Ki Fahim begini A B C D E B C D E sampai Z itu. Ini fakta persidangan loh. Ini fakta persidangan. Dan antum-antum kemarin yang memfitnah Ki Fahim dan menggoreng beritanya Ki Fahim, siap-siap guys, siap-siap. Itu catatan itu. Siap-siap lu pade. Siap-siap. Ini yang kami bicarakan di sini adalah fakta-fakta persidangan. Jadi yang fitnah-fitnah kemarin, siap-siap. Kalau saya pribadi, tidak ada niat untuk melakukan upaya hukum terhadap antum-antum yang kemarin membuli Ki Fahim. Tapi kita punya Allah. Dan jelas di Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Antum tanam kebaikan pasti menuai kebaikan, tapi sebaliknya antum membuli dengan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya, ya kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu intinya. Kembali kepada konteks bahwasanya ahli bahasa ini rekaman itu adalah rekaman hal yang biasa. Diperkuat oleh hakim. Adakah dari rekaman itu yang mengarah ke pencabulan? Jawabannya tidak ada. Allahu Akbar. Tidak ada. Sekali lagi. Allahu Akbar. Replay. Tidak ada. Sekali lagi. Akbar. Tidak ada. Saya rekam. Allahu Saya catat Akbar. juga. Dari percakapan itu tidak ada. Makanya saya berterima kasih sekali kepada ahli-ahli ini. Ya Allah, semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada ahli-ahli yang hadir tadi. Ahlinya jaksa penuntut umum ini. Dia menyampaikan apa adanya, hal yang sebenarnya terjadi. Kita doakan mereka semoga senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Gusti Allah untuk senantiasa seperti ini menyampaikan kebenaran, dan apresiasi kita sebesar-besarnya kepada ahli-ahli yang telah memberikan pendapat berdasarkan keahliannya tadi itu. Saya tadi itu langsung, ya Allah, sampai saya tadi bilang terkait rekaman itu berarti itu perakiraan saudara ahli aja katanya. Ya betul. Jadi ditegaskan oleh ketua majelis tadi bahwa ya sudah, itu sudah dicabut tadi keterangannya. Intinya itu adalah rekaman biasa antara seorang kiai dengan santrinya, dialog biasa seperti ini. Dan ayo kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sahabat-sahabat update terbaru dari sidang. Oke guys ya, jadi jelas ya bahwasannya sidang ke-11 ini ya, yang mendatangkan saksi ahli, ada ahli keagamaan yang menerangkan masalah hukum-hukum Islam, di situ ada pernikahan, semua sampai kiainya tadi mendoakan Kiai Fahim, artinya beliau sendiri sampai tadi ke pengacaranya mau meneteskan air mata, beliau sendiri melihat kebenaran Kiai Fahim sekarang mulai terkuak sesuai apa yang disampaikan Kiai Fahim tadi. Dan yang kedua psikologi, yaitu normatif saja, masalah kejiwaan. Yang paling penting adalah ahli bahasa merubah BAP-nya. Ada beberapa BAP yang dirubah oleh saksi ahli bahasa. Dan yang paling utama adalah pernyataan bahwasanya tidak ada pencabulan, percakapan pencabulan di situ nggak ada. Kalian yang fitnah-fitnah ya tuh Benteng Nusantara atau Fuad Pleret atau siapa, siap-siap deh kalian.
Siap-siap, nggak didapat di dunia, didapat di akhirat lu yang fitnah kemarin. Catat semua yang komentar di bawah. Iya, lu bisa selamat pakai akun-akun fake, tapi demi Allah, Allah tahu siapa kalian, Allah tahu di mana kalian. Kalian akan pasti menerima akibatnya. Itu aja. Kebenaran pasti akan mencari jalannya sendiri. Dan buat yang mencintai kebenaran, alhamdulillah, bersyukurlah kalian dengan kesabaran kalian. Alhamdulillah, Allah tampakkan kebenaran makin sejelas-jelasnya. Nggak ada yang bisa menutupi kebenaran. Dan buat Kiai Fahim, insya Allah umur panjang, sehat, afiat, yang sabar. Kebenaran pasti akan terkuak, Kiai. Insya Allah ini jadi naiknya magom antum. Dan buat pengacara Kiai Fahim, Ranulul Habaib, nanti channelnya, linknya gue cantumin di bawah. Tetap semangat, insya Allah. Kasus ini segera selesai dan kita bisa mengambil tindakan hukum bagi orang-orang yang memfitnah dan yang menyebarkan fitnah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu walinaya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo lu pucet-pucet dah lu kemarin yang mau fitnah-fitnah. Lu kira bisa selamat cuman dengan fitnah di dunia? Kagak sayang, Allah catat lu. Awas sampai kena keluarga lu yang begini. Nauzubillah min dzalik, kesian. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.